footer ya Pak? Pakai footer. Jadi kalau kita cetak lagi dia bakalan ngikutin lagi. Nah seperti ini. Misal saya tes ya, coba kita tes di sini apa namanya? Makanya ini buat kotaknya dia mepet ke garis ini sama ini. Jadi kalau misalnya datanya banyak dia akan menyesuaikan. Gitu. Ini datanya sebentar. Saya mau tes. Saya kecilin dia biar turun ke bawah. Ya pakai ini, data ini panjang kata-katanya. Gunakan template. Nah ini ada ketutup sehingga settingannya ada biasanya. Yang ini saya cari tahu dulu dah. Nanti saya cari tahu dulu ya. Saya lupa ini. Nah ini contoh aja, jadi caranya seperti itu ya. Ya Pak. Oke, nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut? Jul, ada yang mau ditanya nggak Jul? Enggak, ini punya saya masih menteleng aja tumben Edwin-nya. Kenapa? Loading mulu. Loading mulu. Coba servisnya aja di close dulu, dibuka lagi. Pak tadi pakai frame ya Pak untuk kotaknya itu kan ya? Ya, Apa rectangle? bisa pakai rectangle bisa. Oh iya ya. Rectangle bisa. Mana ya? Ini bisa. Kalau rectangle kan udah langsung ada ininya kan. Ini coba masukin ke sini. Nah ini tutup kan. Nah, ini send to back aja. Seperti itu. Pakai rectangle juga bisa. Cuma nanti
ini aja, di send to back aja. Kalau tadi kan dia masih di depan tuh. Nah, seperti ini kan. Ketutup kan. Nah, ini di send to back aja. Iya, iya. Di mana nih, Jul? Netpinnya, Jul? Masih. Masih. Di servisnya di end dulu. Di apa namanya? Ini apa tuh mouse-nya ini muter-muter itunya, gambar itunya. Coba Ini masuk ke text manager deh. Coba masuk ke text manager, terus di itu aja, di banned aja. yang di Entex ya, yang Netbin Ya, ya. ya di end text aja. Jadi nanti dibuka ulang. Yang report ada yang mau ditanyain lagi nggak? Paling nanti sih pas dicetak tabel. Nanti cetak tabel kan ya, Pak? Cetak apa? Cetak tabel. Table buat. Jadi yang dipanggil cuman select from, misalnya select from user gitu. Kan Mm-mm. berarti yang datanya banyak tuh. Mm-mm. Nah, nanti buat nyetak jadi tabelnya itu saya kan nggak tahu, Pak. Oh, ya 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 ya. Oh iya, kalau itu kan kita cetak tuh, itu kan masih di itu ya tampilan Jaspernya ya. Itu Mm-mm. kalau disimpan di PDF atau Excel gimana ya? Bisa. Bisa ya? Ini kan apa namanya, kemarin library-nya kita pakai apa aja nih? Ini kan ada e-tag PDF nih, ya kan? Iya. Kalau kita cetak, ini misalkan kita cetak, nah kita mau save as ke PDF. Nah, di sini tinggal pilih aja PDF. Misalnya ini kita cetak di database PDF. Save. Nah, dia otomatis catanya langsung masuk ke sini. Kita cari mana nih? Tes. Mana nih? PDF. Nah, ini nggak ke save sih. Ini kayaknya apa namanya, library-nya nggak cocok. Ntar gue cariin deh. Harusnya sih bisa, cuma ini library-nya kayaknya nggak cocok nih. Ntar gue cariin ya. Library-nya e-tag PDF, ini versi berapa nih? 554, ini 554.
Harusnya bisa Jul, ntar gue cari tahu dulu ya library-nya ya. Ini Ya. kayaknya library-nya nggak cocok. 554. Harusnya sih bisa itu kalau di save ke PDF ya langsung otomatis jadi PDF. Begitu juga kalau misalkan ke Excel Pak ya, bisa Pak ya? Iya. Kalau ke Excel, coba ke Excel. Excel. Ini kan ada PDF, kemudian doc, HTML, single, kalau multiple sheet. Coba kita ke Word. Kalau Word kan berarti doc ya. Itu gede, tes. Word. Nah, kalau Word udah bisa nih. Cuma kalau PDF dia harus ininya apa namanya? Cuma ada yang hilang nih ya. Sini nggak muncul itunya nih. Beberapa ada yang hilang nih. Harusnya kan seperti ini nih, nama desainer ada, deskripsi. Coba kalau ke Excel. Excel malah nggak bisa. Kalau ke Excel nggak bisa ini. Kayaknya sih ada library khususnya sih. Cuma gue belum pernah nyari tahu. Kecuali yang PDF ya. Ini ada error di ya ini harus ada library-nya khusus nih. Jadi kalau kita save as ke apa namanya ke Excel, dia muncul error ini nih. Jadi harus ada library-nya. Library-nya gue belum pernah cari tahu kecuali yang PDF ini. Oke, yang itu nanti sambil cari tahu aja ya. Nanti gue juga kalau ada waktu saya cari tahu dah. Mina mau lanjut nggak nih? Lanjut Pak. Jul gimana Jul? Laptopnya udah ini belum? Jul? Ya, Gimana nih mau apa namanya mau dilanjut apa gimana nih? lanjut Pak. Udah bisa netnya? Muncul lagi. Udah. Udah apa belum nih? Udah. Oke. Berarti kita lanjutin yang kemarin. Kemarin kan udah nyampe ke permintaan. Nah, sekarang kita mau bikin proof permintaannya. Permintaan.
Berarti kalau kalian berarti approve ini ya, apa namanya, approve cuti atau gimana? Iya, nanti ada approval cutinya. Oke, nah sekarang Iya, Pak. eh ini sebenarnya cuma update aja ya, cuma saya bisa. Jadi untuk permintaan nanti cuma triggernya cuma ngupdate yang statusnya aja. Jadi nanti ketika kita di approve, nah nanti status ini akan berubah jadi approve permintaan. Nah, selain itu saya juga bikin tabel approve sendiri. Nah, jadi isinya cuma ini aja. Jadi ada ID approve, tanggal approve, kode permintaan. Kode permintaan ini akan jadi parameter di triggernya nanti. Sama statusnya. Jadi saya main status di approve, kemudian keterangan. Nah, kemudian ada date create, user create, date update, user update. Nah, ini optional. Kalau nggak usah, kalau nggak dimasukin nggak apa-apa. Nah, logiknya begini. Kalau misalnya ini kan data permintaan formnya seperti ini nih. Ya. Nah, data permintaan saya buat mirip kayak seperti itu. Cuma ada perbedaan sedikit. Nah, di sini ini kan tabelnya nampilin tabel data permintaan yang masih approve. Yang statusnya masih approve. Atau statusnya mau dibuka semua nggak apa-apa. Nah, yang di approve ini maksudnya data permintaan semua kalau mau dibukain nggak apa-apa, kalau mau ditampilin. Atau yang ditampilin cuma yang masih open, itu tergantung kebutuhan. Nah, di data approve permintaan ini, tabel yang utama ini saya nampilin cuma data yang udah di-approve. Jadi data yang udah di sini udah ada tabel approve-nya, udah masuk ke tabel approve sama data permintaan yang statusnya sudah approve. Gitu. Nah, di sini tabel utama. Nah, di sini saya buat untuk kode permintaan. Kalau di sini kan data permintaan ini tanggal permintaan. Nah, di data approve permintaan saya bikin tanggal approve. Jadi saya rubah jadi tanggal approve. Nah, di bawahnya kode permintaan, di sini saya bikin tombol. Tombol untuk membuka list permintaan yang masih open. Jadi nanti ketika diklik, ya, jadi yang muncul adalah tabel permintaan yang statusnya masih open. Baru nanti ketika misalnya saya kasih contoh, ini saya run. Nah, di sini kan data approve-nya belum ada karena belum ada data yang di-approve. Nah, sekarang saya bikin kode permintaannya, saya kasih tombol buat munculin list pop-up seperti ini. Nah, list pop-up ini saya set data table-nya cuma munculin data yang statusnya masih open. Ini kan open permintaan. Nah, kalau diklik, dia otomatis ngisi yang ke fill-fill yang di bawahnya, di form data approve-nya. Jadi kalau misalnya saya klik, dia otomatis muncul di sini. Nah, yang Berarti pakai kayak jadi dialog, Pak ya? jadi dialog, cuma ada di dalam apa namanya? Nanti saya kasih tahu. Nah, di sini ke desain. Ini kan dia pakai jadi dialog nih. Nah, pakainya saya pakai di order komponen. Karena jadi dialog ini ibaratnya kelas utamanya kan. Jadi nggak bisa masuk sini. Jadi kita pakainya di order komponen, di klik kanan, add from palette, kemudian swing windows, kemudian jadi dialog. Nah, kalau udah jadi dialog di dalam jadi dialog tidak bisa, Pak ya? Nah, ini jadi dialog. Ini kan ibaratnya jadi dialog di dalam jadi dialog. Utamanya. Oh iya. Nah, ini cuma di order, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa. Harus di order komponen. Gitu. Baru nanti ini variabelnya misalnya dirubah list approve cuti misalnya. Baru klik 2 kali baru nanti munculin desainnya. Nah, seperti biasa ini kita setting atau langsung di klik kanan properties, di bawah ini ada settingan preferred size-nya misalnya 1000 sama 400.
Lalu size-nya juga di sini samain. Jadi biar nggak apa namanya. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah tinggal masukin semua strukturnya bisa copy dari sini. Tabelnya ya, tabelnya bisa copy dari sini. Misalnya ke sini nih. Nah, seperti ini. Tinggal ini desainnya di ini aja, sesuaikan aja. Ini desainnya 1000. Nah, kadang nih nggak berubah di propertiesnya, harus dirubah juga nih. Harus disamain. Antara properties sama desain yang di sini harus disamain. Biasanya dia nggak berubah. Nah, lalu di sini misalnya tabelnya TB list proof list, berarti tabel list cuti misalnya. Cuti yang masih statusnya masih open ya. Nah, ini bisa dimasukin, tambahin kolom pencarian di sini. Lalu, nah ini kan kita mau nyamain data permintaan. Nah, ini samain aja, berarti isinya itu samain aja sama data permintaan atau data cuti yang masih open. Nah, kalau udah, misalnya di source, kita ke desain, jadi dialog. Nah, ini coba saya arahin ke situ ya. Nah, cara manggilnya seperti ini. Nah, ini cara manggilnya seperti ini. Sama kayak manggil apa namanya, kalau misalnya ini saya ganti list approve cuti misalnya. Oh, ini ada masalah di mana nih? Oh, ini saya ini dulu, komen dulu. Nah, jadi muncul di sini. Nanti logikanya ketika datanya muncul, diklik otomatis mengisi ke sini. Gitu. Jadi caranya sebentar. Ini saya hapus dulu. Terus ini saya balikin lagi. Ini saya balikin ke list permintaan. Nah, ini kan buat nampilin. Nah, ini juga saya kasih data tabel list permintaan sama label kolom list permintaan. Nah, ini saya bikin fungsi sendiri untuk nomor tabel listnya sama notable. Notable ini berarti tabel utama yang statusnya udah approve, karena ini kan data approve permintaan. Nah, notable kedua adalah notable list permintaan. Kalau kalian berarti notable list cuti atau apa terserah namanya. Nah, lalu di bawahnya ada lebar kolom juga. Ini lebar kolom untuk data yang data tabel yang utama. Nah, ini data tabel list kolom permintaan. Nah, seperti biasa kalau misalnya ada dua tabel, tab mode-nya dipisahin. Bikin dua tab mode. Oke. Sama di notable-nya juga sama, nih harus disesuaikan. Tab mode-nya punya siapa harus disamain. Kemudian selain lebar kolom, nah ini ada data table. Nah, data table saya select from TB approve, bukan select from TB permintaan. Jadi saya select from TB approve, baru saya join. Nah, ada yang tahu alias nggak? Tabel baru Pak ya? Kenapa? Database-nya bikin tabel baru ya? Iya, kalau saya kan di sini kemarin ada bikin TB approve. Kalian bikin aja TB approve, cuma isinya cuma ini aja, ID approve misalnya, kemudian tanggal approve, kemudian kode cuti, kalau kalian berarti status cuti, baru keterangan. Nah, ini date create nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Begitu. Jadi ini tinggal bikin TB approve-nya. Nah, nanti dari approve ini, kalau datanya masuk ke approve, TB permintaan akan di-update statusnya. Gitu. Jadi di sini saya select data table-nya, select from TB approve. Nah, ini ada alias nih. Alias itu ibaratnya kayak kita ngasih tahu kalau alias A ini adalah TB approve gitu. Kalau di query
MySQL itu biasanya ada alias ya, atau SQL Server juga ada alias. Jadi biar nggak kepanjangan kalau misalnya kita mau join. Misalnya begini, select from TB approve aliasnya A, join TB permintaan. TB permintaan aliasnya P. Baru di on A. Nah, berarti on A ini ibaratnya on TB approve kode permintaan sama dengan TB permintaan kode permintaan. Jadi saya join berdasarkan kode permintaan di approve sama kode permintaan di permintaan. Baru saya pakai where kondisi di mana status permintaan status konten sama dengan approve permintaan. Jadi di apa namanya ini bisa pakai yang A status konten, status approve atau P status konten. Terserah mau ngambil yang mana. Yang penting statusnya sama-sama approve permintaan. Jadi saya nampilin data utama ini cuma data yang sudah di-approve. Nah, baru saya order by tanggal approve, ascending. Berarti ascending itu dari tanggal besar sampai tanggal tanggal ke 1 sampai tanggal 30 misalnya begitu. Baru masukin datanya. Gitu. Kalau misalnya apa namanya? Ini kan kode permintaan sama kode permintaan ini kan sama-sama di apa namanya di TB approve namanya kode permintaan. Di TB permintaan namanya kode permintaan. Nah, ini kalau mau nampilin apa namanya? Kok susah juga jelasinnya nih. Kalau misalnya ini nggak pakai alias atau nggak dipanggil apa namanya tabelnya, ini kan bakalan error karena itu kan join. Bentrok Pak ya? Bentrok. Jadi harus dibikin masukin tabelnya. Jadi karena saya pakai alias berarti tabelnya alias A TB approve gitu. Jadi harus sebenarnya sih ini bagusnya sih pakai ini juga nih. Jadi ini bisa pakai A ID approve. Lalu ini tanggal permintaannya P, tanggal permintaan berarti tanggal yang dibikin ini ya. Ini bisa seperti ini juga nih. Jadi tabel dulu baru fill. Kalau ini kan langsung fill. Kalau fillnya sama-sama ini jadi bingung juga jelasinnya nih. Biasanya ada yang bentrok. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, nggak masukin tabelnya. Atau hasilnya itu kita misalnya pingin kode permintaan yang misalnya keterangan yang di permintaan sama di approve kan beda biasanya isinya. Kalau kode kolom fill-nya itu sama, nah ini yang kebaca biasanya yang awal doang, yang misalnya yang TB approve-nya doang, yang kita mau nampilin keterangan yang di TB permintaan. Tapi kalau misalnya ini kita nggak pakai masukin tabelnya, nah ini yang kebaca di table approve. Biasanya seperti itu. Makanya kadang ini bisa pakai misalnya TB approve seperti itu. Baru fill-nya begitu bisa. Nah, ini mah terserah, ini kan variabel nih, nggak perlu bikin seperti itu. Ini yang penting ininya aja. Karena ini yang berhubungan dengan query-nya. Oke. Nah, seperti biasa, ini stringnya tinggal masukin aja sesuai kebutuhan, jumlahnya berapa. Nah, lalu di bawahnya ada data table list permintaan. Nah, ini data table yang ketika ini diklik dia muncul datanya. Nah, bedanya di sini saya ambil langsung dari tabel permintaan where status content open. Jadi saya nampilin listnya itu yang masih open doang karena kita logikanya open ini kita akan jadikan approve gitu. Nah, ini baru isinya di sini. Nah, ini nggak perlu join. Ini kan kita cuma nampilin tabel permintaan. Itu data tabel list permintaan yang kedua. Nah, untuk pencarian juga sama nih. Ini sesuaikan aja. Kalau saya bikin mirip-mirip biar nggak bingung atau biar nggak terlalu banyak ini ya.
terlalu banyak yang dirubah. Jadi cuma rubah fungsinya aja, nama fungsinya. Ini misalnya pencarian, ini pencarian permintaan. Cuma untuk string SQL-nya ini kalian kalau bisa dirubah aja. Ini kan SQL. Ini SQL list. Nah, ini nanti juga di itunya dirubah SQL query-nya. Kalau misalnya dirubah. Sama di apa namanya? Berarti SQL list itu ada di list permintaan, ada di sini. Nah, ini juga saya rubah di sininya. Jadi biar nyambung. Oke, kita kembali ke form yang ini. Itu untuk pencarian. Nah, untuk tabel mouse click. Nah, yang di sini ini cuma nampilin apa namanya? Data yang sudah di-approve kan. Nah, ini ketika diklik dia masukin ke sini juga. Nah, kalau yang di list kan tadi list permintaan. Nah, ini ketika diklik datanya masuk ke form yang utama tuh. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh seperti ini kan masih kosong. Kemudian saya buka listnya yang masih statusnya masih open. Datanya kemudian saya klik. Nah, ini ID-nya 7. Nah, ini. Jadi tinggal rubah aja. Nah, untuk simpannya saya cuma ngupdate. Saya cuma insert tanggal approve, kemudian kode permintaan, kemudian sesuai yang di sini nih. Approve, ID approve, tanggal approve, kode permintaan, status, keterangan. Jadi keterangan yang di sini ini akan masuk ke ininya ya. Ke apa namanya? Ke data approve-nya, tabel approve-nya. Misalnya saya coba apa namanya? Saya coba approve 1. Ini saya rubah statusnya approve, kemudian saya simpan. Nah, ini datanya yang udah di-join. Nah, ini statusnya approve. Cuma ini keterangannya nggak dimasukin. Coba kalau keterangannya dimasukin, ini coba saya hapus dulu dah. Ini coba saya hapus. Datanya saya hapus. Kemudian permintaannya saya balikin lagi statusnya. Saya tes lagi. Ini tes keterangan. Jadi saya insertnya cuma tanggal approve, kode permintaan, lalu status, baru keterangan ya. Keterangan di approve-nya maksudnya. Tes keterangan, simpan. Nah, ini masuk. Kita cek datanya. Ini kan sebelumnya dia statusnya masih open. Nah, coba kita refresh. Nah, dia udah approve. Nah, di tabel approve, dia muncul nih datanya. Jadi, tes keterangan masuk sini. Jadi, yang saya insert di tabel approve itu cuma ID approve, tanggal approve, kode permintaan, status approve, sama keterangan. Nah, nge-triggernya adalah ketika datanya di input, data approve ini, after insert, dia bakalan ngupdate tabel permintaan di mana kolom permintaannya itu adalah status, kemudian statusnya dijadiin approve. Nah, triggernya seperti ini. Nah, triggernya seperti ini. Jadi, namanya misalnya save proof. Jadi, ketika datanya di save, on table, table approve berarti. Ketika data table approve disimpan, kemudian eventnya apa? After kan, after insert di table approve. Nah, di sini baru ininya, logiknya atau query-nya. Jadi begin, update. Bukan di NetBeans-nya apa ya? Tapi di SQL-nya ya? Ini di SQL-nya. Ini kan pakai trigger. Trigger itu pemicu. Jadi kita begin, update, tabel permintaan, set status konten. Nah, ini tabel permintaan, set status konten. Status konten itu fill status di tabel permintaan. Sama dengan new.
karena kita pakainya update, berarti kita pakainya new. Berarti status konten sama dengan status konten yang di status approve. Berarti status yang terbaru ibaratnya. Kita kan ngambilnya status approve ini dari si table approve. Jadi ketika table approve masuk, nah nanti dia akan ngambil status approve yang terbaru. Baru di mana kode permintaan sama dengan new kode permintaan. Nah, ini parameternya. Parameternya kode permintaan yang di apa namanya? TB permintaan. Nah, ini TB kode permintaan yang di approve. Itu triggernya. Kalau misalnya kalau kalian berarti on table TB cuti, berarti kalau table cuti apa? TB cuti. Pak, TB cuti saya. Nah, TB cuti after insert TB cuti, bikin update TB misalnya ini TB cuti, set status cutinya misalnya. Status cuti, kemudian new. Nah, di status di table approve-nya namanya apa? Kalau misalnya sama-sama status cuti ya tulis saja status cuti. Yang penting di sini ada new. Gitu. Kemudian where-nya, where kode cuti berarti kode yang kita pilih tadi itu. Yang kita apa namanya? Kita insert. Gitu. Ini ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak? Pak, itu ke-triggernya setelah proses ini ya Pak, proses save. Ini kan Save. dia eventnya after insert. Jadi Pas setelah data after insert di TB approve. iya, after insert di TB approve. Kalau kalian berarti after insert di TB cuti. Di TB approve juga. Cuma kita akan ke trigger akan update di TB cutinya atau TB permintaan kalau saya gitu. Oh, tapi pas insertnya itu di dua tabel itu ya Pak, pas lagi button simpan nih. Nah, itu SQL-nya itu nge-save di dua tabel itu ya Pak. Berarti query-nya dua kali. Enggak. Bisa disetting begitu. Kalau query-nya mau 2 kali nggak perlu pakai trigger. Kita tinggal set aja update. Oh, gitu. Iya. Terus kalau misalkan yang di-update yang tadi kan buka dialog baru tuh. Terus kan ngeklik yang masih open permintaan. Nah, terus yang diubah itu misalkan di mana? Di salah satu field yang ada di TB permintaan bukan di TB approve, itu nanti ada errornya nggak ketepatnya? Nah, sekarang gini. Ini kan tadi kita update ya. Klik ini baru kita update. Nah, kita lihat di simpannya. Simpannya itu cuma nyimpan ke approve doang, TB approve. Jadi SQL-nya, query-nya insert into TB approve, berarti tanggal approve, kode permintaan, status approve, keterangan. Karena ID approve kan kita bikin auto increment. Nah, parameternya cuma ini doang. Nah, ini masukin datanya. Nah, begitu. Ini kita yang di TB cuti atau TB permintaan ini kita ngupdate-nya pakai trigger. Bisa sebenarnya dibikin SQL misalnya SQL 2 kali nih. Bisa aja kita bikin. Cuma kan kalau kita bikin begini nggak perlu pakai trigger lagi. Iya sih. SQL 2 misalnya begitu. Kita update baru kan. Kita SQL kedua kita update si TB permintaannya. Ya. Nah, terserah mau pakai trigger atau pakai SQL yang ini. Oh. Gitu. Kalau mau pakai 2 SQL berarti nggak perlu pakai trigger, tinggal bikin aja 2 kali di sini. Ya Pak. Gitu. Sip. Jadi untuk insertnya cuma ini aja, insert into TB approve, tanggal approve, kode permintaan, status approve, keterangan. Paling kalau kalian berarti coba bikin aja namanya TB approve. Nah, ini tanggal approve, kemudian kode cuti ya berarti ya. Kan kita kemarin kalau kalian berarti pakainya yang cuti kali ya. Kode nomor cuti ya. Ya, nomor cuti. Nah, berarti pakai nomor cuti tuh. Nah, sini pakai nomor cuti, kemudian statusnya ini status approve, keterangannya mau dimasukin apa gitu kan. Gitu.
Itu untuk nge-triggernya. Nah, untuk nanti ini kan cuma baru save nih. Nah, untuk ubah juga kita terserah mau ubah semua di permintaan sama di approve-nya atau gimana. Kalau biasanya kalau misalnya kita mau ubah statusnya, misalnya statusnya statusnya. Nah, ini misalnya kita mau rubah nih. Statusnya jadi balik lagi kan, open misalnya nih. Nah, ini kita update, bisa pakai update, ubah cuma ngupdate ini doang, statusnya. Nah, kalau yang ini, nah ini terserah, kita mau ngupdate juga nggak. Logikanya kan harusnya ini kalau mau dirubah kan harusnya di form permintaan kan. Jangan di sini kan. Kalau ini kan cuma buat approve doang kan. Nah, kalau mau merubah data selain data yang approve, ini berarti rubahnya di permintaannya. Jadi kita balikin dulu statusnya, misalnya open, balikin statusnya gitu kan. Atau kita bikin hapus saja. Kita hapus approve-nya, nanti otomatis statusnya balik lagi ke open permintaan. Jadi nanti baru datanya direvisi di data permintaan itu. Nah, kalau menurut saya enaknya seperti itu aja. Jadi ini misalnya udah di approve nih. Saya mau revisi misalnya kan. Nah, statusnya dibalikin dulu. Ini kita hapus aja, kita delete, kita hapus. Kemudian di table approve-nya hilang, di sini hilang nih. Datanya hilang. Nah, di sini permintaannya akan berubah lagi. Statusnya jadi open. Logiknya begitu harusnya. Atau pilihan kedua, kita rubahnya 2 kali. Oh, sebentar. Kalau rubah 2 kali, di approve-nya kita rubah juga, otomatis datanya udah kesimpan, masih ada ya. Jadi ya begitu aja. Menurut saya sih mendingan kita hapus aja kalau mau rubah. Kalau misalnya kita mau balikin statusnya mundurin, jadi dari approve kita mundurin ke open. Nah, ini kita hapus aja. Jadi kita klik hapus. Nah, nanti kita bikin trigger lagi tuh. Ketika datanya dihapus, otomatis si permintaannya balik lagi statusnya. Jadi nanti biar pas dia biar kita mau approve lagi, dia muncul datanya begitu. Jadi yang dihapus yang di TB approve-nya ya, Pak? TB approve. Jadi kita hapus TB approve-nya, baru nanti status di TB permintaannya atau TB cutinya itu kita update supaya nanti muncul gitu. Kalau misalnya nggak diupdate di data permintaan, ini nggak bakal muncul. Misalnya ini kan data permintaan. Nah, karena di sini saya set untuk parameternya nggak ada statusnya, ini muncul semua nih. Nah, kalian bisa set tergantung kebutuhan, mau dimunculin semua atau berdasarkan yang open doang. Harusnya sih ini dimunculin semua nggak apa-apa. Jadi kita biar bisa tahu data permintaan ini statusnya udah sampai mana gitu. Nah, yang penting di sininya aja nih data approve-nya nih. Jadi kita hapus, kita balikin statusnya. Itu logikanya aja. Bingung nggak? Bingung nggak, Jul? Masih coba memahami. Nah, pertama langkahnya gini dulu dah. Kita kan kemarin ada bikin data cuti atau data permintaan kalau saya kan. Nah, ini kita copy aja dari sini. Copy apa namanya? Copy itu ya Refactor. filenya ya. Iya, refactor. Copy aja semua. Review kita copy aja semua. Data permintaan, kemudian refactor, copy. Baru namain data approve atau apa, approve cuti atau apa itu kan. Nah, baru kita edit nih. Nah, yang dirubah
ini aja. Ini kita jadiin data approve cuti. Kemudian pencarian terserah mau dirubah variabelnya. Ini kan TT cari doang, variabelnya nggak perlu dirubah. Kemudian variabel yang di sini TB kita rubah jadi TB approve permintaan atau approve cuti. Nah, di sini kan di pertama ini kan kalau di data permintaan kan tanggal permintaan. Nah, di sini saya rubah tanggal permintaannya jadi approve. Nah, di sini variabelnya tanggal approve gitu. Nah, untuk yang di bawahnya ini saya biarin nih, nggak saya rubah. Teks kode permintaan, kemudian cuma nambahin ini aja. Button ini pakai button ya. Ini pakai button, kita rubah aja button pilih. Button list permintaan. Kemudian nama permintaan, kategori ini biarin. Tanggal tempo ini biarin. Ini kan cuma buat nampilin aja. Deskripsi, nama desainer ini buat nampilin doang. Link referensi juga nampilin doang. Nah, status. Nah, status ini sama CB status. Nah, keterangan sama. Nah, ini yang penting dirubah ini aja tanggal misalnya tanggal pengajuan cuti ya. Kemarin berarti kalian berarti tanggal pengajuan. Ini dirubah aja dari tanggal approve. Tanggal approve cuti. Dirubah aja. Atau variabelnya nggak dirubah, nggak apa-apa. Ininya aja nih. Ini aja dikasih tahu tanggal. Karena ini kan yang mau diinput ke tabel approve. Ini mau diinput ke tabel approve sama status sama ini keterangan lalu di bawah ID ini kan ID txt ID permintaan. Ini berarti txt ID approve gitu. Oke. Kalau sudah dirubah baru nanti kita bikin ini kan karena ada dua apa namanya kita mau bikin list ya list data permintaan. Nah ini baru kita bikin ininya listnya di sini di order komponen klik kanan add from palette swing Windows kemudian jadi dialog. Nah baru nanti di set sini tampilannya. Ini bisa copy aja dari data permintaan. Kita kan karena kita mau set kolomnya sama nih, copy aja paste di sini, kemudian set propertiesnya misalnya 1400, kemudian juga properties yang di sininya juga samain 1400. Baru ditambahin pencariannya. Nah, kalau udah baru kita bikin fungsinya. Kan kalau kemarin berarti nah sini ada tanggal tempo. Nah, pertama kita bikin notable ini notable yang pertama ini biarin aja. Ini buat notable yang data table yang utama yang ini. Nah, baru bikin yang di bawahnya nih notable list permintaan. Kemudian ini kan karena saya pakai view combo box jadi biarin ini buat masukin sini. Kemudian lebar kolom bikin 2 berarti ini untuk lebar kolom utama. Ini lebar kolom list permintaan. Nah, data table-nya juga sama nih. Cuma ada beda kalau yang utama saya bikin yang statusnya sudah di-approve. Nah, kalau yang kedua yang statusnya masih open gitu.
Coba bikin desainnya dulu dah. Iya Pak. Ada yang masih bingung nggak? Paling saya bingung yang itu tadi, di pencarian itu, terus kan update TB itu ya masih di situ saya. Tapi saya coba desain dulu ya Pak. Ya coba didesain dulu. Desainnya samain aja kayak data Shopee-nya. Nah, ya. Kayak ini file-filenya nggak usah dirubah dulu, nggak apa-apa dah. Ya Pak. Atau mau dibikin dua, misalnya apa namanya, untuk data approve-nya mau dipisahin, misalnya mau dibikin seperti ini saya turunin, ini saya turunin. Nah Oh, misalnya jadi yang tabel atasnya itu yang belum di approve ya Pak. Nah, misalnya ya ini enggak maksudnya gini. Ini maksudnya list permintaannya mau di sini aja. Ya itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Ya Kayaknya boleh itu aja. lebih simple deh. Boleh aja. Jadi kayak aliran datanya kelihatan gitu Pak. Ya boleh-boleh aja. Gitu aja ya Pak. Jadi nggak perlu pakai list kan? Nggak perlu pakai JDialog lagi kan? Tapi kalau misalkan nih tanggal temponya itu kan misalkan kan saya mau ubah data jadi approve nih ya kan. Nah ternyata saya ngubah tanggal temponya atau kategori. Terus saya klik simpan, itu berarti nggak ketiga ya? Nggak ke trigger ya? Sekarang kebutuhannya gimana? Kan kalau saya tadi bilang data yang di sini cuma buat nampilin. Cuma yang saya ambil untuk insert tanggal approve sama ini status keterangan. Oh iya Gitu. iya iya. Kalau kebutuhannya di tabel approve ini kalian mau bisa juga update, ya bikin aja triggernya. Oh iya iya iya. Sip, sip, sip. Atau mau bikin apa namanya 2 query, bisa bikin 2 query. Tinggal bikin aja string SQL yang kedua apa misalnya. Tinggal masukin aja ya. Berarti ini bikin 2 nih. Try catch-nya juga bikin 2. Atau sebentar, kalau misalnya bikin 2 query, misalnya begini nih. Misalnya update-nya nih. Update, berarti kan kita mau update yang TB permintaan kan? Atau TB cuti kan? Nah ini field-nya apa? Value-nya apa? Nah baru di sini ini kita bikin 2. Bentar, bikin 2-nya. Harusnya dipisah nih. Coba bikin itunya dulu dah, desainnya dulu ya. Ya Pak. Berarti kalau data approval permintaan cuti itu nggak ada button cetak ya Pak? Terserah, kebutuhannya gimana. Kalau mau dimasukin tinggal masukin aja, tambahin.
Oh iya iya. Tinggal tambahin, baru nanti parameternya apa. Kan kita mau ceteknya berdasarkan table approve kan, baru nanti query-nya di join lagi tuh, query di reportnya. Coba bikin apa namanya desainnya dulu, nanti infoin ya kalau udah selesai desainnya. Ya Bang.